Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disa Luziana dari kelas 2A Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan melakukan penyuluhan dengan judul demam berdarah dengue. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apakah benar ini dengan Ibu Aulia? Iya benar. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Disa Luziana, mahasiswi dari STIKA Sukabumi. Di sini saya sedang praktek di wilayah kerja Puskesmas Cisaat. Ibu, berdasarkan data dari Puskesmas bahwa bulan lalu Ibu mengalami penyakit demam berdarah. Apakah benar? Iya benar. Baik Ibu, kalau begitu di sini saya akan melakukan penyuluhan atau penyampaian informasi mengenai penyakit demam berdarah. Waktunya kurang lebih 35 menit. Tempatnya di sini. Apakah Ibu bersedia? Baik Ibu, jika Ibu bersedia, di sini saya akan menyampaikan penyuluhan melalui PPT. Di sini ya Bu. Nanti saya akan jelaskan di PPT ini, bisa sambil melihat ya. Baik Ibu, sebelum saya menjelaskan materinya, saya akan mengajukan terlebih dahulu pertanyaan kepada Ibu ya. Pertanyaannya di sini Ibu bisa isi di buku ini. Ada 4 poin pertanyaan ya Bu. Yang bisa diisi di sini. Yang pertama, apa itu pengertian DBD? Ada tulisan. Sudah ya Bu. Yang kedua, apa itu penyebab DBD? Yang ketiga, apa tanda dan gejala DBD? Dan yang keempat, bagaimana cara pencegahannya? Sudah diisi ya Bu? Baik, saya lihat dulu jawabannya. Ibu, berdasarkan hasil dari jawaban Ibu ini, ternyata Ibu belum tahu secara umum mengenai penyakit DBD. Maka dari itu, saya akan menjelaskan materi tentang DBD. Semoga setelah saya menyampaikan materi ini, Ibu dapat mengetahui dan memahami apa itu DBD. Baik Ibu, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pengertian DBD, penyebab DBD, tanda dan gejala DBD, lalu ada perawatan dan pengobatan, dan cara pencegahan DBD. Kemudian Ibu, dari waktu yang sudah kita sepakati tadi yaitu 35 menit, maka 20 menitnya akan saya gunakan untuk menjelaskan materi yang sudah saya sampaikan tadi. Dan sisa waktunya yaitu 10 menit akan saya gunakan untuk sesi tanya jawab dan diskusi. Baik, untuk itu saya akan mulai menjelaskan materi mengenai DBD. Baik Ibu, yang pertama ada pengertian DBD ya Bu. Jadi DBD itu atau demam berdarah dengue merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dengue. Bisa menyerang pada anak dan dewasa. Penyakit ini disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Bagaimana Ibu, dapat dipahami? Ya. Kalau begitu saya lanjut ya Bu. Poin kedua, ada penyebab DBD. Jadi penyebab DBD ini disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti pada pembuluh darah. Ciri-ciri nyamuknya itu ada 3, yaitu yang pertama tubuhnya belang berwarna hitam putih, yang kedua menggigitnya itu pada siang hari, dan yang ketiga berkembang biak pada air bersih dan jernih yang tidak mengalir atau pada genangan air. Dapat dipahami Bu? Iya kan. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Baik, yang ketiga ada tanda dan gejalanya ya Bu. Yang pertama ada demam tinggi 2-7 hari,
disertai menggigil, kurang nafsu makan, nyeri pada persendian, serta sakit kepala. Yang kedua, pendarahan di bawah kulit berupa bintik-bintik merah pada kulit, mimisan, gusi berdarah, muntah darah, dan BAB-nya bisa berdarah. Yang ketiga yaitu nyeri perut pada ulu hati di sini ya Bu, tapi tidak ada gejala kuning. Yang keempat, mual dan muntah, dan yang kelima terjadi shock atau pingsan. Ada juga di sini tanda bahayanya, ada 4, yaitu yang pertama perdarahan pada gusi, yang kedua muntah darah, yang ketiga ada penderita tidak sadar atau pingsan, dan yang keempat denyut nadi tidak teraba. Jika si penderita mengalami tanda dan gejala yang seperti itu, maka segera periksakan si penderita ke rumah sakit atau sarana pelayanan terdekat. Dapat dipahami Bu? Ya. Kalau begitu, ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Kalau begitu saya lanjut ke poin keempat, ada perawatan dan pengobatan di rumah. Yang pertama, beri penderita DBD minum yang banyak, minum air yang banyak. Airnya itu bisa berupa air masak, atau teh, susu, atau minuman lainnya, agar si penderita tidak mengalami kekurangan cairan dan elektrolit. Yang kedua, cepat bawa ke dokter, puskesmas, atau langsung ke rumah sakit apabila penderita tampak gelisah, lemah, kaki dan tangan dingin, bibir pucat, dan denyut nadi lemah. Jadi kalau si penderitanya sudah tidak kuat lagi, bisa langsung dibawa ke rumah sakit atau ke dokter yang terdekat ya Bu. Dapat dipahami ya Bu? Ya, paham. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau begitu saya lanjut ke poin terakhir, yaitu cara pencegahan. Yaitu yang pertama, memelihara lingkungan tetap bersih dan cukup sinar matahari. Yang kedua, melakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan cara 4M+. Di sini saya akan menjelaskan 4M-nya terlebih dahulu. Yang pertama, ada menguras. Jadi apa sih yang harus dikuras? Yang harus dikuras itu yaitu wadah air yang terdapat di dalam bangunan seperti bak mandi, ember, vas bunga, tempat penampungan air, kulkas, agar telur dan jentik nyamuk Aedes aegypti itu tidak bersarang dan tidak berkembang biak. M yang kedua yaitu menutup. Menutup rapat semua wadah air agar nyamuk Aedes tidak dapat masuk dan bertelur. Dan M yang ketiga yaitu mengubur. Mengubur semua barang bekas yang ada di sekitar rumah yang dapat menampung air seperti ban bekas, kaleng bekas, dan lain-lain agar tidak menjadi tempat bersarangnya nyamuk. Dan M yang terakhir yaitu memantau. Memantau semua wadah air yang berpotensi sebagai tempat pembiakan nyamuk Aedes. Tetapi tidak hanya memantau wadah, bisa juga dengan melakukan tidak menggantung baju dan membubuhkan larvasida dan tidur menggunakan kelambu. Tapi di zaman sekarang karena sudah tidak zaman menggunakan kelambu, bisa juga menggunakan lotion anti nyamuk. Dan plusnya yaitu yang pertama menyemprot nyamuk dengan zat kimia, yang kedua lakukan pengasapan. Biasanya poin 2 ini ada program dari pemerintah. Yang ketiga, menaburkan serbuk abate, dan yang keempat, memberikan ikan cupang pada tempat penampungan air. Karena biasanya ikan cupang itu bisa memangsa si nyamuk tersebut. Baik Ibu, mungkin seperti itu penyampaian materi dari saya mengenai penyakit demam berdarah atau DBD. Ibu, jadi itu materi mengenai penyakit DBD yang saya sampaikan sesuai dengan kontrak waktu kita di awal tadi. Sekarang saya akan buka sesi tanya jawab dan diskusi. Apakah Ibu
ada yang mau ditanyakan atau yang belum paham? Tidak. Tidak? Sudah cukup, Ibu? Sudah. Baik, jika sudah cukup, sebagai bahan evaluasi, saya akan memberikan kembali pertanyaan seperti di awal tadi. Ibu bisa mengisinya kembali. Pertanyaannya masih sama ya, Bu, ada 4. Sudah ya, Ibu? Baik, saya lihat dulu ya, Bu, jawabannya. Baik, Ibu, jawabannya sudah tepat ya, Bu. Sudah lebih baik dari jawaban yang awal tadi. Itu artinya Ibu sudah menyimak dan sudah memahami materi yang saya sampaikan. Baiklah Ibu, karena saya rasa waktunya sudah cukup, kurang lebih 35 menit, maka penyuluhan kali ini saya akan akhiri. Kalau boleh, besok saya akan kembali lagi ke sini, Ibu, boleh? Boleh. Baik, kalau begitu saya besok akan melakukan demonstrasi mengenai cara pencegahan DBD dengan 4M+. Kalau boleh, kira-kira besok saya ke sini jam berapa ya, Bu? Jam 10. Jam 10 aja. Waktunya jam 10, tempatnya di sini lagi ya, Bu? Ya. Baik, kalau begitu saya tegaskan kembali, besok saya akan ke sini lagi pukul 10. Tempatnya di sini akan mendemonstrasikan mengenai cara pencegahan demam berdarah dengan 4M+. Baik Ibu, kalau begitu terima kasih banyak atas perhatiannya, sudah menyimak materi yang saya sampaikan dari awal sampai akhir. Besok saya akan kembali ke sini. Kalau begitu saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.